Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, pada hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu Anugerah, di mana di kesempatan hari ini kita sudah melalui minggu pertama di bulan Juni ini di tahun peningkatan dan kelimpahan. Kita percaya kita memasuki minggu kedua ini dengan dan dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak Ibu Saudara dan saya semua. Dan saya bersyukur atas anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara tetap setia beribadah bersama dengan Gereja GCC, Gereja Jesus Christ Church, untuk mendengarkan dan melakukan firman kabar baik yang disampaikan, yang diberitakan melalui ibadah Minggu Anugerah pada hari ini. Saya ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini, baik yang ada di Facebook Pastor Verona ataupun yang ada di YouTube Pastor Verona Official. Shalom semua, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali, selamat beribadah kembali secara online pada hari ini. Kita mengucap syukur, berterima kasih bahwa keadaan kondisi saat-saat ini sudah semakin membaik. Situasi tingkat pandemik sudah semakin terkendali dan sudah semakin membaik, khususnya di negara Republik Indonesia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh lengah dan gegabah. Kita tetap harus menggunakan masker dan juga menerapkan protokol kesehatan. Dan kabar sukacitanya adalah bahwa ibadah Jesus Christ Church akan terus ada secara online, baik pandemi usai ataupun belum. Online ini akan terus tetap berjalan. Ibadah siaran langsung ini tetap terus berjalan. Baik ibadah Minggu Anugerah pagi ataupun ibadah Anugerah Minggu malam. Kedua-duanya tetap akan kita layani secara live, secara langsung dalam ibadah Minggu Anugerah. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua bukan hanya saudara, tetapi juga saya sudah tertanam dalam ibadah online ini. Saya merasa rindu bukan hanya bagi jemaat Tuhan yang di pagi, tapi saya juga rindu senantiasa selalu buat jemaat-jemaat Tuhan yang di malam hari. Karena pagi dan malam hari kita semua sama-sama dikasihi, diberkati, dicintai, dan menerima kabar baik dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya menyapa shalom bagi kita semua yang baru saja bergabung masuk di siaran langsung Facebook ataupun di YouTube. Kita percaya hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan menerima mujizat Tuhan. Hari ini kita akan menerima kesembuhan. Hari ini kita akan menerima pertolongan Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengar firman kabar baik yang akan memerdekakan, memulihkan, menyembuhkan, bahkan mengubahkan hidup saudara dan saya untuk selama-lamanya. Karena firman yang diberitakan keluar tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan kehendak Tuhan dalam keseharian kehidupan kita. Sekali lagi saya ingin menyapa shalom Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di Facebook ataupun di YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Sudilah Bapak Ibu Saudara pada hari ini membagikan siaran langsung ini. Yang di Facebook bagikan siaran langsung di Facebook, yang di YouTube bagikan siaran langsung yang di YouTube, di mana-mana, di grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup WhatsApp. Silakan Bapak Ibu Saudara bagikan. Karena pada hari ini kita akan mendengar kabar baik yang luar biasa. Saudara akan menerima anugerah Tuhan yang begitu dahsyat. Hari ini saya ingin mengajak setiap kita untuk bersama-sama kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Biarlah Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada kesudahannya. Biar nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dipermuliakan. Just Yeshua HaMashiach. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan, dan kami hormati, kami banggakan, karena Yesus segalanya bagi hidup kami. Lewat ibadah ini kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang bergumul diberikan jalan keluar dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Roh Kudus Kau yang membawa banyak jiwa pada hari ini, menarik banyak jiwa untuk beribadah secara online, live, langsung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan,
Saya ingin menyampaikan kesaksian bahwa hari Rabu kemarin dan juga hari Jumat kemarin begitu banyak mujizat terjadi. Begitu banyak mujizat terjadi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dahsyat sekali. Saya hari-hari ini bukan merasa ya, tapi hari-hari ini saya mengalami satu hal supranatural dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus. Ketika hidup saya disampaikan oleh seorang duta Kristus, dia berkata kepada saya bahwa Pastor Verona, Tuhan Yesus sangat menyayangi Pastor Verona. Hati-hati pergunakan mulut Pastor Verona, karena apa yang Pastor Verona ucapkan itu yang akan Tuhan Yesus nyatakan dan kabulkan. Dan juga di kanan kiri Pastor Verona, Tuhan menjagai Pastor Verona dengan dua malaikat agung. Oleh karenanya jangan takut, jangan hidup dengan standar pikiran manusia, tapi hiduplah sesuai dengan standar pikiran Tuhan Yesus. Dan oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya seperti ada yang mengikuti di hidup saya, di kanan dan kiri saya. Ketika saya sedang ada di kota Makassar, ketika saya sedang melayani ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, sepertinya ada pribadi yang mengikuti di kanan kiri saya. Ada satu kuasa yang cukup besar, yang luar biasa, yang saya nggak bisa lihat selama ini. Tetapi rekan saya, duta Kristus ini bisa melihat, mendapatkan karunia untuk melihat. Ternyata di kanan di kiri saya ada dua sosok malaikat yang senantiasa selalu menyertai saya sedari diri saya kecil sampai hari ini. Tetapi saya baru menyadarinya ketika kenaikan Kristus Yesus ke sorga. Saya benar-benar mengalami di kamar hotel Bapak Ibu Saudara, dan saya merasakan tubuh saya diurapi, begitu panas manifestasinya. Memang menurut banyak orang ini sangat subjektif dan tidak objektif, tetapi saya yang merasakan, saya yang mengalami bahwa kedua malaikat ini ada beserta-serta dengan saya. Kemanapun saya pergi, saya baru sadar apa yang dikatakan firman Tuhan atau Bible, bahwa hidup orang percaya dikelilingi oleh malaikat Tuhan. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, saya diingatkan bahwa yang ada di kanan kirimu adalah malaikat Gabriel dan malaikat Mikael. Jadi saudara, pantasan selama ini saya berdoa buat orang sakit, buat orang kerasukan setan, buat orang yang sedang diguna-guna dan lain sebagainya. Seperti ada kuasa yang dahsyat. Pantesan waktu saya bilang sembuh dalam nama Yesus, tuli mendengar, buta melihat dan lain sebagainya, itu seperti ada yang melayani saya gitu, melayani bersama-sama dengan saya. Dan saya baru menyadari ketika saya ada di kota Makassar, saya melihat saudara, saya menyadari dan saya benar-benar merasakan, saya bersyukur kepada Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu, sebelum saya berdoa, saudara pasti disembuhkan. Amin. Hari Rabu kemarin, hari Jumat kemarin, ada banyak orang mata rabun sembuh seketika. Telinga tuli mendengar seketika. Kaki yang gak bisa jalan, berjalan seketika. Bahkan sakit penyakit seketika itu sembuh sempurna. Dan Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bahkan di ibadah Jumat ada anugerah Tuhan yang dahsyat. Ibadah wanita kemarin maksudnya. Luar biasa, Tuhan melawat wanita-wanita, memulihkan, menghancurkan tumor, miom, kista, kelenjar getah bening, dan apapun. Oleh karenanya, pada minggu anugerah ini, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apabila hari ini saudara jantungnya sedang bermasalah, dengar baik-baik. Hari ini jantung yang bermasalah, ginjal yang bermasalah, paru-paru yang bermasalah, sesak nafas, bahkan penyakit-penyakit lever, lambung. Letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, jantung saudara yang sakit, ginjal saudara yang sakit, lever saudara yang sakit, lambung saudara yang sakit, seluruh organ dalam tubuh saudara yang sakit. Letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh yang sakit. Hari ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya ingin menghardik sakit penyakit itu. Dan speak out, speak by faith. Faith in Christ. Saya ingin mengatakan iman di dalam Kristus, saudara disembuhkan. Mari, yang di Facebook, yang di YouTube, letakkan tangan kananmu di bagian jantung, paru-paru, ginjal, dan lever, dan semua-muanya.
bagian organ tubuh saudara, saya akan berdoa. Letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan izinkan saya berdoa. Angkat tangan kirimu ke layar kaca, dan saya akan berdoa. Tuhan, aku berdoa hari ini bagi setiap mereka yang jantungnya bermasalah, ginjalnya bermasalah, levernya bermasalah, lambungnya bermasalah. Today, aku berdoa, in Jesus name, be healed. Aku perintahkan sekarang dengan kuasa Kristus Yesus yang ada dalam mulutku, yang ada dalam imanku. Sembuhlah jantung koroner, jantung bypass, pasca operasi, sembuh. Dalam nama Yesus, sekarang juga sembuh. Sakit ginjal, cuci darah, ginjal bermasalah, sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Paru-paru yang bermasalah, aku perkatakan, siapapun yang di Facebook ataupun di YouTube, sembuh dalam nama Yesus. Paru-parumu sembuh, paru-parumu sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, paru-paru sembuh. Bahkan aku berdoa buat siapapun yang hari ini sedang mengalami sakit GERD, sakit lambung, sembuhlah sempurna di dalam nama Yesus. Aku perkatakan, lambungmu sembuh, lambungmu sehat. Kau tidak sakit-sakitan lagi. Bahkan paru-paru yang sesak napas, paru-paru yang bermasalah, pneumonia, TBC, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Saudara, semua sakit penyakit dalam tubuhmu, aku perkatakan, aku hardik di dalam nama Yesus. Dan mujizat pasti akan terjadi mulai hari ini. Jantungmu sehat, ginjalmu sehat, levermu sehat, lambungmu sehat. Dan dengar baik-baik buat saudara yang sedang punya sakit wasir dan ambeien, dengarkan saya. Di tempat di mana saya melakukan siaran langsung ini, Tuhan menggerakkan saya. Setiap saudara yang punya sakit ambeien, lever dan ambeien, wasir, pegang bagian ambeien, pegang bagian wasir, pegang lever saudara, dan Tuhan sembuhkan sekarang juga. Pegang, 1, 2, 3. Tuhan, aku hardik wasir, aku hardik ambeien, aku hardik lever. In Jesus name, be healed sekarang juga. Sembuhlah. Terima dalam nama Yesus. Amin. Saudara, ada memang yang berbeda Bapak Ibu di belakangan hari-hari ini. Ada kuasa yang dimana saya diminta oleh Tuhan menghardik segala sakit penyakit. Mujizat bisa terjadi seketika, dan mujizat juga bisa terjadi by in His time. Tetapi tugas saya hanya menghardik itu dan menanam benih mujizat dan kesembuhan bagi saudara. Today, aku ingin berdoa terus buat Bapak Ibu Saudara yang di Facebook ataupun yang di YouTube. Sekali lagi, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara, tolong bagikan siaran langsung ini. Ibadah live ini tolong dibagikan, tolong di-share kepada siapapun juga. Di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di mana-mana, baik yang di Facebook ataupun di YouTube. Share sebanyak mungkin, agar banyak orang disembuhkan, ada banyak orang dipulihkan. Hari Rabu dan Jumat yang lalu, ada puluhan jemaat, puluhan jiwa disembuhkan, dipulihkan, dan terima mujizat dari Tuhan Yesus. Kesaksiannya banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Menghardik sakit penyakit, menanam benih kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan Verona, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagikan Bapak Ibu Saudara ke keluarga, ke kerabat, ke teman-teman, sehingga saudara mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Dan saya ingin terus berdoa buat keluarga dan rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat keluarga rumah tangga, jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati keluarga rumah tangga. Kalau hari-hari ini keluarga rumah tangga diisi dengan kekerasan, diisi dengan perkelahian, diisi dengan pengkhianatan, diisi dengan hal-hal yang bukan berasal dari Tuhan, aku menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini aku akan banyak berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan. Hari ini mereka harus dipulihkan, harus disembuhkan. Rumah tangga dipulihkan, rumah tangga dimerdekakan dari roh kekerasan dalam rumah tangga. Suami yang sering pukul istri, istri yang sering pukul suami, suami istri yang sering pukul anak-anak. Aku hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Berhenti dalam nama Yesus, aku perkatakan. Bahkan roh perselingkuhan, roh perzinahan, aku
patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati rumah tangga, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Hubungan suami istri semakin harmonis. Roh perceraian aku patahkan kuasai dalam nama Tuhan Yesus. Roh perselingkuhan aku patahkan. Roh kekerasan aku patahkan. Ketidakjujuran, dusta, pelit dalam nama Tuhan Yesus. Roh ketidaktanggung-jawaban aku patahkan kuasai dalam nama Yesus. Suami semakin mengasihi istri, istri mengasihi suami. Orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak menghormati orang tua. Mertua dan menantu dipulihkan. Dan ipar-ipar dipulihkan. Semua dipulihkan dalam nama Yesus. Sehingga kami dapat berkata, Tuhan, mulai hari ini keluargaku adalah sorgaku. Rumah tangga dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu kesaksian dari gereja secara tatap muka bahwa ada seorang ibu yang telinga kirinya selama 8 tahun bermasalah, kurang dalam mendengar. Puji Tuhan, akhirnya dia boleh mendengar dengan baik. Dan Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu Saudara kalau bisa hadir dalam ibadah Minggu Tatap Muka yang ada di sekitar Jabodetabek, yang ingin disembuhkan, yang ingin dipulihkan, yang ingin terima promosi, terobosan finansial dan lain sebagainya. Hadirlah dalam ibadah Minggu Anugerah Tatap Muka, baik 10 pagi yang pagi ataupun yang sore. Saudara hadirlah jam 5 sore dan jam 10 pagi. Hadir, saya ada di gereja ini, saya mendoakan orang-orang sakit, saya mendoakan orang-orang yang sudah bangkrut, dan semuanya dipulihkan oleh Tuhan karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya sangat mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, baik saudara yang ada di Facebook maupun saudara yang ada di YouTube. Saya mengasihi saudara sekalian. Saya berdoa agar Bapak, Ibu, Saudara terima jamahan, terima pemulihan, terima lawatan Tuhan, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terus bagikan siaran langsung ini Bapak, Ibu, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, di WhatsApp. Saya ingin berdoa. Hari ini nggak tahu kenapa saya digerakkan Tuhan untuk terus berdoa, dan berdoa. Mari sekali lagi kita berdoa. Saya ingin berdoa untuk keuangan, ekonomi Bapak, Ibu, Saudara, pekerjaan Bapak, Ibu, Saudara. Saya ingin berdoa untuk bisnis Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, Ibu, mari kita berdoa hari ini untuk hidup, keuangan, ekonomi Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan, aku berdoa hari ini buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ekonomi sedang bermasalah, keuangan sedang bermasalah. Tuhan pulihkanlah. Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Keuangan mereka dipulihkan, dagangan mereka dipulihkan, jualan mereka dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bisnis, dagang, usaha diberkati. Aku ucapkan berkat promosi. Tuhan angkat karir mereka, usaha mereka buat berhasil, keuangan mereka meningkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, terus kita akan berdoa hari ini. Terus saya akan berdoa buat hidup Bapak, Ibu, Saudara. Hari ini selain saudara dengar firman Tuhan di minggu kedua ini, saya ingin terus berdoa buat saudara sekalian agar saudara benar-benar mengalami Tuhan, benar-benar mengalami peningkatan dan kelimpahan. Karena tahun ini adalah tahun peningkatan dan tahun kelimpahan bersama dengan anugerah Tuhan. Dan saatnya saya ingin berdoa buat setiap Bapak, Ibu, Saudara atau rekan-rekan yang sedang ingin berjualan, berusaha, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Izinkan saya berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan, aku berdoa hari ini bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan berkati sehingga mereka mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, pasangan hidup yang berkenan di mata Tuhan, pasangan hidup yang mencintai mereka apa adanya bukan ada apanya, pasangan hidup yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan. Yang pria berikan wanita yang berkenan di mata Tuhan, yang wanita berikan pria yang berkenan di mata Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana dan maunya Tuhan. Dan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka pekerjaan mereka sehingga mereka boleh mempermuliakan Tuhan lewat pekerjaan, lewat pendapatan yang mereka terima dari pekerjaan ini. Mereka yang baru berjuang usaha, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang baru berbisnis, memulai bisnis, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ya Tuhan, bisnis mereka diberkati, usaha mereka diberkati, jualan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang sepanjang minggu kemarin atau hari ini atau minggu yang akan datang atau di bulan ini sedang ulang tahun. Saya ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan berkati ya. Buat Bapak Ibu Saudara juga yang ulang tahun pernikahan, biar keluarga rumah tangga semakin harmonis, diberkati oleh Tuhan. Nggak tahu kenapa ya, lewat ibadah live pada hari ini, saya digerakkan Tuhan untuk berdoa buat anak-anak Bapak Ibu Saudara. Anak-anak kecil, saya mau berdoa buat anak-anak Bapak Ibu Saudara. Ataupun yang mungkin remaja, ataupun juga yang sedang dalam kandungan, ataupun juga yang sudah dewasa. Saya ingin berdoa buat anak-anak Bapak Ibu Saudara. Siapkan anak-anak Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat anak-anak kami, baik yang sedang dalam kandungan, anak-anak batita, balita, anak-anak remaja, pemuda, dewasa, dan siapapun kami Tuhan. Berkati anak-anak kami cerdas, anak-anak kami unggul, anak-anak kami berprestasi, tidak terikat dengan gadget, tidak terikat dengan hal-hal pornografi, tidak terikat dengan pergaulan bebas. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak kami pintar, anak kami cerdas, anak kami unggul, anak kami berprestasi, anak kami mempermuliakan nama Tuhan, menjadi kesukaan kebanggaan Tuhan dan membanggakan para orang tua dan keluarga. Diberkatilah anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan sekarang, sebelum kita dengar firman kabar baik, saya ingin kembali berdoa untuk segala kelemahan tubuh, sakit penyakit, apapun kelemahan tubuh saudara, apapun sakit penyakit saudara. Saya ingin berdoa untuk saudara. Hari ini engkau terima kesembuhan. Hari ini kau terima pemulihan. Asal kuncinya percaya saja. Sama seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia percaya. Dia berkata, asal ku jama ujung jubah Yesus, maka aku akan disembuhkan sempurna. Dan alhasil, wanita ini mengalami mujizat, mengalami pemulihan, dan mengalami kasih karunia Tuhan. Siapapun saudara, dimanapun saudara, saya merasakan ada telinga kiri yang bermasalah. Silakan saudara masukkan jari telunjuk saudara di telinga kiri seperti ini, dan saya akan berdoa. Ini jari saya udah mulai panas nih Bapak Ibu. Di tempat saya mengadakan live, jari saya sudah mulai panas. Saudara, letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh-tubuh yang sakit. Semua orang tua, kecil, anak muda, dewasa yang sedang sakit, yang ingin disembuhkan. Apapun sakit saudara, apapun kelemahan saudara, sebelum saya sampaikan firman anugerah, saudara letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sudah? Siap? Letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh yang sakit. Sudah? Saya tunggu ya. Semua yang di Indonesia, yang di Malaysia, yang di negara-negara lain, Singapura, Hong Kong, Brunei, China, Australia, Irland, ada di Inggris, Jepang, Korea, Turki, Amerika, di Los Angeles, Kanada. Letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh yang sakit. Ya, saudara mempunyai tumor kah, kista kah, myom, cancer, I don't care about that. Aku hanya peduli dengan jiwa saudara disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Tubuh saudara dipulihkan, disembuhkan Tuhan. 1, silakan letakkan tangan kanan saudara. 2, dan arahkan tangan kiri saudara di layar kaca. 3,
Tuhan Yesus, aku berdoa, apapun sakit mereka, apapun kelemahan tubuh mereka, saat hari ini, aku hardik ya Tuhan, in Jesus name, keluar dari tubuh orang percaya. Mata rabun sembuh, telinga bermasalah sembuh, gusi berdarah sembuh, tenggorokan sembuh, tiroid benjolan sembuh, sakit jantung sembuh, ginjal sembuh, miom sembuh, kista sembuh, kanker tumor sembuh dalam nama Tuhan Yesus, hipertiroid sembuh, anemia, penyakit darah sembuh, kolesterol sembuh. Mujizat Tuhan terjadi sekarang juga. Terima kesembuhan. Terima dalam nama Yesus. HIV AIDS, engkau diberikan imunitas. Autoimun disembuhkan, dipulihkan in Jesus name. Yang di Facebook, yang di YouTube, jamah ya Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus aku berdoa. In Jesus name. Terima anugerah Tuhan, terima pemulihan, terima kesembuhan, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dalam nama Yesus. Anak-anak disembuhkan, orang tua disembuhkan. Yang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name kami berdoa, kami percaya. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Sebelum kita mendengar Injil Anugerah, kabar baik, Bapak Ibu Saudara silakan bagikan siaran langsung ini sekali lagi. Bagikan siaran langsung ini ke banyak orang, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, dan di WhatsApp grup ya. Family, rekan, handetolan, bagikan. Karena kita akan mendengar kabar baik yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama kembali kita berdoa untuk mendengar firman kabar baik di hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Berkata-katalah Roh Kudus, urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Taruh tangan kanan di dada seperti ini, sama-sama katakan dengan saya. Saya adalah anak kesayangan Tuhan yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku penuh dengan anugerah, amin, dan penuh juga kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari, tubuh jiwa rohku penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku sehat dan penuh dengan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Pada hari ini, firman kabar baik akan berbicara tentang Tuhan yang bela. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan bela saya. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan bela saya. Tuhan bela hidup saya. Tuhan pasti membela keluarga saya. Tuhan pasti membela rumah tangga saya. Tuhan pasti membela bisnis saya. Tuhan pasti membela pelayanan saya. Tuhan pasti membela sekolah saya. Dan Tuhan pasti membela seluruh aspek kehidupan saya. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin. Amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 23 ayat ke-39. 1 Samuel pasal 25 ayat ke-39 dikatakan demikian. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam firman kabar baik pada hari ini, Bible mengatakan dengan jelas bahwa jangan membalas yang jahat dengan kejahatan. Sama-sama katakan dengan saya
keluarga saya, rumah tangga saya, bisnis saya, pelayanan saya, seluruh aspek hidup saya. Tidak boleh membalas yang jahat dengan kejahatan. Membalas yang jahat dengan kejahatan sama saja nilainya dengan sebuah kejahatan. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita ada dalam hidup ini itu hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita ada dalam hidup ini itu hanya karena kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Dan firman jelas berkata, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kita sudah baca bahwa bagaimana Daud tidak membalas kejahatan Nabal. Apa sih kejahatan Nabal atas hidup Daud? Satu kali Daud ingin meminta kepada Nabal bahwa dia ingin datang ke kediamannya. Dan tiba-tiba Nabal menghina Daud melalui utusannya, melalui suruhannya. Emang siapa Daud? Saya nggak kenal dia, nggak peduli siapa dia. Saya ini orang kaya di tempat saya, di wilayah saya. Saya punya banyak gundik, saya punya banyak ternak, saya punya banyak harta. Sombong banget saudara. Tapi puji Tuhan, Daud tidak membalas Nabal dengan kejahatan. Kalau hari-hari ini hidup kita sedang dijahatin orang, kalau hari-hari ini hidup kita sedang direndahin oleh orang, kalau hari-hari ini hidup kita sedang difitnah oleh orang, kalau hari-hari ini rumah tangga kita sedang diomongin oleh banyak orang, kalau hari-hari ini pelayanan kita sedang digunjingin banyak orang. Wah, dia kan istrinya bekas piaraan. Wah, dia kan suaminya korupsi. Wah, kalau hari-hari ini kita sedang difitnah oleh banyak orang tentang perkataan-perkataan, dia kan lahir dari anak haram, gak ada emaknya, gak ada bapaknya. Jangan balas, jangan marah, jangan emosi. I know we just are human being, kita hanya manusia biasa. Tapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bible kita, firman Tuhan kita, Alkitab kita bilang dengan jelas, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Yang setuju katakan amin. Justru sebaliknya, Bible mengajarkan setiap kita, kalau pipi kananmu ditampar, kasih pipi kirimu. Kalau orang ingin jalan sama kamu 1 mil, kamu jalan 2 mil. Amin saudara. Jangan balas. Saya tahu ini sakit bagi hati kita. Saya tahu ini nggak mudah. Tetapi kita memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Kita masih punya Roh Kudus. Kita masih pegang janji firman-Nya bahwa Tuhan di pihak kita. Tuhan akan membela kita. Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan akan menolong kita. Yang setuju katakan amin. Buat setiap duta-duta Kristus, para pendeta, sorry untuk ngomong ini. Jangan mau terpancing dengan provokasi setan. Yang mereka sering menggunakan juga duta Kristus untuk menjelekkan kita, merendahkan gereja kita. Nggak apa-apa gereja kita direndahin orang, nggak apa-apa pelayanan kita diomongin orang. Selama kita menyadari kebaikan Tuhan, selama kita sadar kita dibenarkan karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan. Jangan balas Pak, jangan balas ibu-ibu gembala. Para duta Kristus jangan balas. Jangan balas. Kita ini anak Tuhan, yang bela ya Tuhan. Kita ini duta Kristus, yang bela ya Kristus. Bukan ego kita, bukan pangkat kita, bukan kedudukan kita. Mungkin ada di antara saudara yang menyaksikan firman kabar baik ini dan mendengarkannya. Oh, kalau begitu berarti enak dong, hidup saya diinjak-injak dong. Harga diri saya direndahin terus dong. Berarti orang akan melihat, oh kalau dia mah nggak apa-apa, kita maki-maki aja, kita kata-katain aja, kita hancurin aja hidupnya. Kita fitnah terus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membalas yang jahat dengan yang jahat adalah sebuah kejahatan. Jangan terprovokasi, jangan terpancing. Ingat, kita masih punya Tuhan yang besar. Dia pasti tolong kita, dia pasti bela kita, dia pasti sertai kita, dan dia pasti mengangkat hidup saudara. Dan yang setuju katakan amin. Amin saudara. Gak mungkin Tuhan biarkan orang percaya. Gak mungkin anak Tuhan diinjak-injak. Gak mungkin. Saya mengikuti Tuhan 20 tahun lebih Bapak Ibu Saudara. Menyerahkan hidup saya 20 tahun lebih untuk melayani Yesus Kristus. Seringkali dihina, seringkali difitnah, seringkali direndahkan, seringkali dicemooh, seringkali diomongin yang hal-hal negatif. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya dijadikan plesetan di salah satu media sosial. Saya mendoakan minyak urapan, saya dibully ratusan ribu orang. Saya marah gitu, saya balas, enggak. Jangan punya spirit seperti selebriti gitu.
sebentar-sebentar konferensi pers, sebentar-sebentar klarifikasi, sebentar-sebentar bela diri. Kita ini anak Tuhan. Kita ini duta Kristus. Jangan bela diri kita. Kan ada istilah, biarlah kebenaran membela kebenaran. Kebenaran gak perlu dibela. Kalau kita memang benar, dibenarkan karena darah Yesus dan kita hidup benar, gak usah bela diri. Gak usah klarifikasi. Gak usah press conference di mana-mana. Sok banget sih Bapak Ibu. Kita ini ada karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau suami kita diomongin orang, kalau kita diomongin di tempat sekolah anak-anak, biasa kan kalau ibu-ibu di tempat sekolah kan suka ngomongin orang, suka gosipin orang. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, biarin aja. Justru dari situ kita dipromosikan Tuhan, diangkat Tuhan, disertai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, justru sebaliknya. Bible mengajarkan setiap saudara dan saya, ketika kita dijahati, ketika kita difitnah, ketika kita direndahkan, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan hidup kita, maka Bible mengajarkan saudara dan saya, tutup mata, lipat tangan, doakan mereka, berkati mereka, ucapkan berkat bagi setiap mereka yang menghina, menganiaya hidup kita. Jangan takut, jangan menyerah. Tuhan di pihak kita, kita percaya doa kita didengar Tuhan, dan orang yang menjahati hidup kita kelak akan diberkati oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, dan hidupnya sama seperti Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini saya as a spokespersonnya Yesus dalam firman kabar baik. Saudara sedang menyaksikan dan mendengarkan, dimanapun saudara mendengarkan dan menyaksikan siaran ini, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Mungkin teman kantor kita sedang merendahin kita karena dia ingin naik posisinya dengan cara menginjak kita, merendahkan kita, menjelekkan kita. Biarkan saja. Promosi kita, kedudukan kita, berkat kita datang dari pihak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus mendoakan dan memberkati orang-orang yang menjahati kita. Ya tapi Pak Pendeta, sakit rasanya saya diomongin sama mertua saya. Mertua saya itu mulutnya jahat banget. Mertua saya itu mulutnya tajam, setajam silet. Kalau ngomong tuh melukai hati. Bu, jangan balas. Percaya saja Tuhan di pihak kita. Tuhan mati bagi kita. Masa dia nggak tolong? Ya tapi Pak, suami saya tuh mulutnya kasar. Kalau ngomong sama saya, dasar lo pelacur, wanita malah, lo wanita gak punya otak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, gak usah marah, gak usah emosi, gak usah balas. Tutup mata, lipat tangan dan berdoa. Tuhan, aku percaya kuasa doa mengubah segala sesuatu. Indah pada waktunya Tuhan, suamiku akan diubahkan, mertuaku akan diubahkan, semuanya akan diubahkan dalam nama Yesus. Indah pada waktunya Tuhan, suami kita diubahkan. Indah pada waktunya Tuhan, mertua kita diubahkan. Jangan balas teman kantor kita yang menjahati kita. Jangan balas rekan bisnis yang menciak kita, menghancurkan reputasi kita. Jangan balas, jangan balas. Berarti kita bodoh dong Pak. Berarti kita lemah dong Pak. Berarti kita goblok dong Pak. Sorry pakai kata ini yang paling ekstrim. Kita goblok dong Pak, digituin. Enggak, kita enggak goblok, kita enggak bodoh. Kita mengikuti teladan Yesus Kristus. Ingat ya, ketika kita diam bukan berarti kita takut. Ketika kita berserah bukan berarti kita menyerah. Ketika kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat bukan berarti kita lemah. Kita tahu itu semua karena perintah Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan bagi hidup saudara dan saya. Nah, saya masuk dalam inti khotbah saya pada hari ini dalam firman kabar baik. Pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak boleh membalas mereka yang telah menjahati hidup kita? Sama seperti Daud tidak membalas kejahatan Nabal. Nabal sudah memfitnah, sudah merendahkan Daud, Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud tidak bertindak. Amin. Yang pertama, coba kita lihat 1 Samuel 25 ayat 39a. Mengapa kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat? Dikatakan demikian. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Mengapa kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat? Yang pertama, karena Tuhan yang akan membalas mereka dan membela hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan pasti membela saya. Belum semua, jangan lemas-lemas. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan pasti membela saya. Tuhan pasti membela perkara saya.
Dan Tuhan akan membalas kejahatan itu kepada orang yang menjahati hidup kita. Amin. Tuhan hakim kita yang adil, saudara. Tuhan hakim kita. Tuhan hakimnya kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan balas. Satu kali ada cerita true story Bapak Ibu Saudara, bahwa di mana seorang duta Kristus menyampaikan kesaksiannya bahwa tanahnya, singkat cerita, tanahnya tuh direbut, diambil oleh orang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, secara manusia duta Kristus ini kesal, marah, tanahnya diambil. Sertifikatnya dibuat atas nama orang lain. Dia marah. Satu kali dia berjumpa di dalam satu acara, dan bertemulah si duta Kristus ini, si pendeta ini, sama orang yang merebut tanahnya. Tiba-tiba Roh Kudus berkata begini kepada duta Kristus itu tersebut, ucapkan, berkati dia. Shalom, Tuhan Yesus berkati, berlimpah-limpah, limpah-limpah, limpah-limpah. 3 kali dia berkata seperti itu. Dan saudara, singkat cerita apa yang terjadi. Satu ketika orang yang merebut tanah ini, saudara, sakit, dibawa ke luar negeri. Waktu dia dibawa ke luar negeri, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ketika dia sedang sakit, dia menurut kesaksian ini dibawa ke salah satu alam mimpi atau apapun ya namanya ya, saya lupa mendengar kesaksiannya, agak sedikit lupa. Tapi saya ingin ceritakan apa yang saya dengar dan saya masih ingat. Dan singkat cerita, tiba-tiba Tuhan mengingatkan dia tentang tanah yang dia rebut, saudara. Tahu apa yang terjadi? Orang yang merebut tanah pendeta ini, Tuhan yang membela. Bahkan tanah ini dikembalikan kepada pendeta ini. Semuanya diberikan kepada pendeta ini. Saudara lihat ya, orang yang direbut haknya, orang yang diambil haknya, orang yang dijahati haknya, Tuhan hanya berkata, Shalom, Tuhan Yesus berkati, berlimpah, limpah, limpah. Mana ada ajaran seperti itu, saudara? Hari-hari ini kan orang kalau dijahati, balas, gugat, cerai, hakimi, ribut, pukul balik. Begitu ajaran dunia sekarang. Tapi Yesus enggak. Kalau pipi kananmu ditampar, kasih pipi kirimu, atau sebaliknya. Jangan balas ya Bapak Ibu ya. Saya tahu ini nggak mudah, saya tahu ini sakit. Tapi percayalah, mengapa kita nggak boleh balas yang jahat dengan yang jahat? Karena yang pertama, Tuhan pasti bela hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan pasti bela saya. Tuhan pasti di pihak saya. Amin. Tuhan membela saudara dan saya. Saudara gak sendirian kok. Saudara ada Tuhan yang mendampingi, menemani sampai kita mati pulang ke rumah Bapa. Tuhan ada di pihak kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa kita tidak boleh membalas mereka yang telah menjahati hidup kita? Efesus pasal 6 ayat 12. Dikatakan demikian, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Mengapa kita tidak boleh membalas mereka yang telah menjahati hidup kita? Yang kedua, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sama-sama katakan dengan saya berperang. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya berperang, saya berkelahi, bukan melawan darah dan daging. Pak, jangan lawan istrimu. Istrimu tuh masih ada darah dan dagingnya. Bu, jangan lawan suamimu. Suamimu itu masih ada darah dan dagingnya, masih injek tanah. Buat duta-duta Kristus semua yang menyaksikan siaran langsung ini, siaran ini, kabar baik ini, jangan lawan, jangan marah sama orang yang bakar gereja, bunuh pendeta, bakar kitab suci kita. Jangan marah, mereka itu bukan musuh kita. Yang ngebom gereja itu bukan musuh orang Kristen. Yang bunuh pendeta itu bukan musuh orang Kristen. Yang nutup-nutup rumah ibadah orang Kristen itu bukan musuh kita. Musuh kita adalah iblis. Musuh kita adalah setan. Oleh karena Yesus berkata, lawan iblis maka iblis akan lari. Amin. Bukan. Terus
Terus gimana dong mereka yang sudah mati? Berkatin, kata Tuhan. Yang ngebom gereja, berkatin. Kita makanya orang Kristen, anak Tuhan tuh diajar Yesus itu bener keren. Waktu gereja dibom, nggak boleh orang Kristen mengutuki. Saya mengutuk keras bagi mereka pelaku-pelaku bom. Jangan, kita berkati agar keluarga yang ditinggalkan diberkati Tuhan. Amin. Nggak mudah, memang, tapi itu perintah Yesus. Karena kita nggak berperang dengan darah dan daging. Selama masih ada darah dan dagingnya, kita nggak boleh berantem. Amin. Selama masih ada darah dagingnya, itu bukan musuh kita. Saya juga dijahatin orang, saya juga dijelekin orang, tapi saya lihat masih ada darah dan dagingnya. Oh, berarti dia bukan musuh saya. Oh, berarti dia bukan lawan saya. Lawan saya siapa? Lawan kita siapa? Musuh kita siapa? Setan. Lawan tuh setan, usir, tengking, kedagingan kita, itu musuh kita. Yang harus kita lawan. Tapi kita lawan bukan dengan kekuatan kita, our effort, but through His grace, through His mercy. Lewat anugerah dan kasih-Nya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir. Mengapa Tuhan tidak menginginkan kita membalas mereka yang telah menjati hidup kita? Kenapa, saudara? Yang ketiga, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang berbeda dengan anak-anak dunia. Apa maksudnya? Beda. Anak-anak Tuhan hidupnya gak barbar. Anak-anak Tuhan hidupnya gayanya gak seperti preman. Anak-anak Tuhan hidupnya selalu penuh kasih, penuh cinta, penuh damai, penuh pengampunan. Saya tahu ini sulit, tapi saya percaya ada anugerah Tuhan, ada Roh Kudus, ada firman Tuhan yang akan memampukan hidup saudara dan saya. Kiranya melalui firman kabar baik ini, saudara dan saya diberkati. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat, karena Tuhan di pihak kita. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat, karena musuh kita bukan darah dan daging. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan mau membela hidup kita? Yang pertama, karena kita adalah anak kesayangannya. Sama-sama katakan dengan saya anak kesayangan Tuhan. Tuhan bela kita, bukan karena kita lemah, bukan karena kita kuat, bukan karena kita berprestasi, karena kita anak kesayangannya. Yang kedua, kenapa Tuhan masih mau membela hidup kita? Karena Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Dia cinta kita sampai mati, sampai di atas kayu salib Dia berkata, sudah selesai. Aku yang menyelesaikan dosamu, aku yang menyelesaikan pelanggaranmu, aku menyelesaikan kutukmu, aku yang menyelesaikan seluruh beban berat hidupmu, dan seluruh masa depanmu yang suram, sudah aku ubah menjadi penuh dengan harapan dan cerah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa Tuhan mau membela hidup kita? Karena Tuhan adalah Bapa yang bertanggung jawab. Dia bela dan sertai kita. Dia Bapa yang bertanggung jawab. Dia Bapa yang penuh kasih. Kiranya melalui firman kabar baik ini, saudara dan saya diberkati. Tuhan yang bela hidup kita. Amin. Saudara, terima kasih. Saudara sudah menyaksikan siaran live ibadah Minggu Anugerah di minggu kedua ini, baik di Facebook ataupun di YouTube. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa Senin kita tetap ada ibadah kabar baik untuk mendengar firman kabar baik. Dan hari Rabu akan terus bertambah-tambah mujizat. Rabu lalu ada 70 orang disembuhkan Tuhan. Keren. Dan Jumat kemarin ada banyak puluhan wanita juga disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Banyak kesaksiannya, dahsyat luar biasa. Itu saja informasinya, Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa hadir dalam ibadah Minggu Anugerah Tatap Muka jam 10 pagi dan juga jam 5 sore. Bertempat di Gedung Metro Pasar Baru lantai 3, Jalan Haji Samanhudi, Jakarta Pusat. Mari siapkan hati kita, angkat tanganmu dua-dua dan buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses, berhasil, berkemenangan, berkelimpahan, hidup dalam kemurahan dan kebaikan dan anugerah Tuhan. In Jesus name, sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Tuhan berkati, sampai jumpa di ibadah Minggu Anugerah berikutnya. Haleluya.